Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abi Service. Kemarin teman-teman ya sempat kita kirimkan mesin. Kebetulan ada subscriber saya minat dengan mesin LG dan satu mesin TV Cina ya. Dan alhamdulillah paketnya sudah tiba di sana dan sudah dites, tidak ada hambatan, alhamdulillah teman-teman. Nah sekarang ini lagi di hadapan saya ini ada sebuah mesin Polytron ini crystalline ya teman-teman ya, karena dia menggunakan, biasanya sih kalau crystalline ini menggunakan seperti ini ya, bisa flash disk, bisa hard memory ya. Nah ini barangnya teman-teman, saya akan mau upload lagi di lapak saya ya. Jadi kalau teman-teman atau subscriber saya ada yang minat, silakan ya masuk di link pembeliannya. Yang link pembeliannya itu saya sudah sertakan di kolom deskripsi tutorial ini. Kebetulan mesin ini mengalami kerusakan ya. Jadi sebelum saya mengupload atau menjual ke lapak saya, jadi saya akan benahi dulu mesinnya teman-teman sekalian ya. Kita akan berbagi ilmu pengalaman. Kerusakannya ini teman-teman, dia itu lampu indikatornya berkedip ya. Kemudian muncul penampakan di tabung itu blank lalu berkedip juga teman-teman. Jadi seperti itu ya, dia blank putih berkedip, kemudian lampu indikatornya juga ikut berkedip. Nah kita akan coba nyalakan dulu teman-teman ya. Kita akan lihat, saya akan pasang dulu untuk colokan ke PLN ya. Oke, saya to the point saja teman-teman ya. Jadi kerusakan seperti ini paling sering sekali terjadi ya. Nanti saya akan perlihatkan titik kerusakannya di mana. Mudah-mudahan prediksi saya juga benar ya. Tapi kan rata-rata kalau Polytron kerusakannya ada di situ teman-teman ya. Tapi nanti saya akan uraikan juga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika menemukan kasus TV kerusakan seperti ini ya. Oke. Nah, dia sudah start teman-teman ya. Lalu dia akan seperti itu. Saya matikan dulu lampu. Nah dia berkedip seperti itu teman-teman. Seiring dengan penampakan di tabungnya itu gambarnya blank putih berkedip seperti ini. Nah itu dia. Nah itu dia kerusakannya. Oke, saya akan cabut dulu ya. Jadi kita akan langsung saja to the point teman-teman ya. Saya akan jelaskan faktor kerusakan seperti itu biasanya terjadi di tegangan area jalur regulator 5 volt ya. Itu biasanya bermasalah yang mensuplai masuk ke tegangan IC EEPROM atau IC memori ya. Itu biasanya bermasalah tegangan 5 voltnya sehingga seperti itu ya. Oke. Di sini teman-teman ya. Ini IC EEPROM-nya. Dia juga tegangan 50 ini supply untuk IC chipset ini teman-teman. Nah sumber tegangannya itu ada di mana? Dia berada biasanya di sini teman-teman ya, di T505 dan T ini ya 504. Oke, itu sumber tegangan utamanya teman-teman ya untuk jalur 5 volt. 5 volt yang kedua dia ada di sini teman-teman ya, di T502 dan T berapa ini 503. Oke. Nah, kita akan telusuri jalur di sini. Jadi teman-teman nggak usah ke mana-mana ya. Untuk kasus seperti itu rata-rata kalau untuk jenis TV Polytron biasanya bermasalah di bagian situ ya. Oke, kadang juga bermasalah di bagian sini teman-teman ya, supply tegangannya yang mengarah ke R ini. Ini teman-teman, ini kadang bermasalah ya. L ini biasanya mengalami putus sehingga mengakibatkan seperti itu ya. Tapi biasanya para pastor itu menjumper dengan menggunakan kabel saja, itu permasalahan sudah selesai ya biasanya. Oke. Saya akan jelaskan saja, nanti kita akan mengenangani kerusakannya ya, yang kira-kira letaknya di bagian mana kerusakannya. Dan yang berikutnya, kadang juga tegangan di sini pada normal. Ada saya buatkan tutorialnya teman-teman kemarin ya. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu saya buatkan juga dengan sama kerusakan. Tapi mungkin saja penjelasannya ini beda ya teman-teman ya, karena kerusakan seperti itu ada banyak bisa diselesaikan ya, atau ada banyak bisa dicurigai yang seperti saya yang katakan. Mulai dari awal tadi
tegangan 5 volt yang bermasalah yang masuk ke IC memori dan IC ini ya, IC Micom-nya. Kemudian tegangan 5 volt juga bisa bermasalah di area 5 volt jalur kedua dari 5 volt ini bisa juga teman-teman ya. Nah, biasanya paling sering sekali terjadi di jalur 5 volt kedua ini adalah dioda D5110 yang ini ya. Ini biasanya mengalami juga kerusakan sehingga mengakibatkan seperti itu. Kemudian biasanya elko di sekitaran area 5 volt dan 8 volt juga biasanya bermasalah untuk area kerusakan seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, kasus yang kemarin yang saya tangani itu tegangannya pada normal semua. Kalau sudah pada normal semua teman-teman masih kerusakannya seperti itu, teman-teman bisa alternatif mencari sejenis transistor. Tapi ini IC ya, bukan transistor, dia modelnya kayak transistor tapi dia IC ya. Dia berdekatan dengan IC memori ya. Ini kalau nggak salah saya perlihatkan saja, dia adanya di sini teman-teman. Dari sini dia pakai, biasanya sih dia berkode IC ya. Kalau dari atas bisa kelihatan ya, letaknya di sini teman-teman. Ini dia. Bentar, ini dia kalau nggak salah. Ya betul ya. Coba ya, tak liatin dulu deh. Agak berlindung. Ini karena soalnya ada bagian atas ya. Nah itu dia. Sebentar saya sampaikan dulu. Tak liatin dulu ya teman-teman ya. Nah ini ya, dia kode IC-nya itu KIA 74 berapa ini? Bentar. 7045A ya teman-teman ya. Itu dia nomornya. 7045A ya. Sejenis IC yang berdekatan dengan IC memori ya. Kalau kode di PCB-nya ini saya tidak terlalu lihat teman-teman. Coba saya lihat dulu deh berapa sih biasanya. Dia biasanya inisialnya IC ya, IC. Adakah di sini? Ah ya betul ya, ini IC 702 teman-teman. Ini ya, saya zoom aja deh supaya lebih jelas. Nah itu ya, IC 702 teman-teman. Ini biasanya kita cabut saja untuk di kaki sini ya teman-teman ya. Kalau tidak salah ini kaki basis, kalau nggak salah ya, basis kolektor emitter ya. Ya di kaki basisnya teman-teman ya, kita cabut. Ini biasanya kita cabut saya solderan atau lepas kakinya, bisa langsung normal. Nah ada yang bertanya kemarin, itu kalau dilepas seperti itu apakah berbahaya atau dampaknya gimana? Sebenarnya kalau mau dipikir, kalau menurut hitung-hitungan saya lebih baik teman-teman melakukan pergantian IC ini teman-teman. Oke, kalau teman-teman punya stok ya, karena IC ini sangat sulit kita dapat, kecuali kalau kita cabut dari mesin cabutan rongsokan ya, bisa kita dapat ya. Tapi kalau stoknya tidak ada, silakan teman-teman cabut saja. Bagi saya untuk jenis IC ini sebenarnya harusnya ada ya, karena takutnya kalau misalkan tidak kepasang IC ini bisa merusak IC Chroma atau IC Micom ini teman-teman. Ini ya, bisa merusak IC Micom ini ya. Saya takutnya seperti itu aja ya. Tapi kalau untuk biasanya saya lakukan itu, saya cuma cabut satu kaki di sini, kaki basis ya. Dan kalaupun teman-teman punya stok yang sama, mending teman-teman ganti ya. Kalaupun TV-nya sudah normal, setelah kita melepas kaki satu dan TV-nya normal, kalau teman-teman punya stok, lebih baik teman-teman ganti ya, untuk menghindari aja hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya takutnya kalau kita lepas yang ini, itu bisa saja berdampak kerusakan ada di IC Micom-nya ya. Tapi yang saya lakukan kemarin di tutorial itu teman-teman, itu saya cuman mengkat di kaki satu dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih aktif TV-nya teman-teman. Dari user saya tidak ada komplain juga ya. Oke, jadi teman-teman terserah yang mana teman-teman mau, pingin tergantung selera lah. Tapi kan saya cuman kasih
solusi saja, artinya pandangan ya. Kalau teman-teman ingin seperti saya, pandangan saya, alhamdulillah bisa ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja, langsung cek-cek ya. Saya sudah zoom di area jalur 5 volt di sini teman-teman ya. Area 5 volt pertama ini adalah suplai tegangan utama yang masuk ke IC memori dan IC Bicom-nya ya. Oke, kemudian di area sini jalur 5 volt dan 8 volt juga untuk 5 volt kedua ya. Aduh, nggak kelihatan. Aduh, sebentar saya besarkan deh. Oke, di jalur sini 5 volt kedua ada tegangan 5 dan 8 volt juga teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan, biasanya yang bermasalah adalah kadang di D510. Kita cek dulu apakah dia short atau gimana di skala dioda ya. Ini aja, mudah-mudahan bisa kelihatan ampermeter saya. Oke, kita cek diodanya sini teman-teman ya. Nggak, mendingan teman-teman cabut satu kakinya ya kalau misalkan teman-teman ya. Oke, kayaknya diodanya normal ya, tidak ada nilai. Kita lanjut lagi teman-teman. Biasanya yang bermasalah paling sering sekali terjadi kerusakan seperti ini di sini ya, di R517 teman-teman. Itu biasanya mengalami kebakar ya. Coba kita tes dulu untuk dioda sendernya di sini apakah dia short. Oke, tidak short ya teman-teman ya. Langsung saja kita cek itu R517. Seperti yang saya katakan ya. Kalau untuk di sini teman-teman kita tes dulu seperti saya katakan juga di L ini ya, biasanya mengalami putus. Coba kita cek di sini L sini apakah mengalami putus. Oh, normal ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita akan cek itu ya, resistor R517 ya. Cobalah kita tes di luar aja teman-teman ya, untuk memastikan saja. Biasanya nilai resistornya ini 180 ohm ya. Kalau teman-teman biasanya mengalami resistor ini kebakar, nilainya itu 180 ohm teman-teman. Coba ya, di R517 saya coba saja dengan menggunakan ampermeter langsung ya, apakah dia kebaca. Nah, kebacakah? Oke, tidak kebaca sih teman-teman ya, dia terbaca mega ohm teman-teman. Oke, coba kita cek dari atas ya. Ini biasanya resistornya ini kebakar ya, resistor seperti ini, resistor R517 ya. Nilai resistornya itu biasanya dia 180 ohm teman-teman. Tak liatin dulu teman-teman ya, kalau bisa saya zoom ya. Oh, pantas. Oke, memang tempatnya tersembunyi, jadi kalau teman-teman tidak jeli, ini bisa saja membuat teman-teman kepala menjadi pusing 7 keliling. Oke, kelihatan ya teman-teman ya, kebakar ya, sudah jelas ya. Manakah dia? Nah, itu ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman ya, resistornya kebakar. Maka bisa saya pastikan resistornya ini yang bermasalah. Nah, itu dia, kelihatan. Nyalakan lampu di kamera saya. Oke, nilai resistornya ini teman-teman saya beritahu ya, 180 ohm ya. Oke, sekalian saya akan eksekusi teman-teman. Saya akan cari gantinya dulu, nanti saya akan pasang di luar saja, lalu kita akan tes TV-nya apakah dia mau normal ya. Ini tanpa kita melakukan pengecekan tegangan teman-teman, sudah bisa kelihatan ya kerusakannya ada di blok bagian regulator jalur 5 volt pertama ya, dan ini yang kedua 5 volt. Yang pertama dan yang kedua, dia kerusakannya ada di bagian sini. Tapi saya bilang seperti yang saya katakan di awal video, kalau kerusakan seperti itu teman-teman tidak usah mau kemana-mana ya, tuh fokus saja ke area jalur ini.
di sekitaran IC Kromanya ya, di jalur 5 volt pertama dan 5 volt kedua. Oke, saya sudah keluarin teman-teman ya untuk resistor yang kebakar. Ini dia, bisa teman-teman lihat ya, kosong seperti itu. Dan saya sudah ambil resistor 180 ohm teman-teman. Ini saya cabut dari mesin rongsokan saya ya. Nanti kita akan tes dulu sebelum kita akan pasang ya, karena ini cabutan ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang kita akan pasang teman-teman. Sorry, saya akan ukur dulu. Saya gunakan ammeter saya yang lebih jelas ya, karena kalau pakai Sanwa tadi kurang jelas ya teman-teman ya, karena nilainya kecil. Kita akan coba ukur dulu resistor yang putus ya, yang kebakar ini. Apakah ada nilainya? Ada nilai teman-teman, dia cuman terukur 80 ya teman-teman ya, 80 kilo ohm ya. Oke, ini yang kebakar, berarti nilainya molor teman-teman, karena kebakar, tidak putus ya. Coba kita cek yang saya cabut ini teman-teman, dari mesin cabutan saya, resistor 180 ohm. Oke, terbaca ya teman-teman ya, nilainya 182,3 ohm ya. Oke, nah sekarang saya akan pasang ya, langsung saja. Saya pasang di sini. Nanti kita akan coba langsung saja nyalakan ya. Saya terus skip videonya. Saya kasih simak dulu. Ini ya. Sekali lagi saya ulangi, DR517 teman-teman. Letak posisi resistornya ya. Dia ada di jalur blok tegangan 5 volt utama ya. Pertama ya. Oke, sudah teman-teman ya. Saya perlihatkan lagi letak posisinya supaya lebih jelas ya. Saya zoom dulu. Lewat. Saya fokuskan. Oke ya. Itu dia resistornya. DR517 ya. Ini kalindo. Saya ke samping seperti itu, bisa teman-teman lihat ya, R517. Oke, sekarang kita coba langsung nyalakan TV-nya teman-teman. Kita akan lihat ya. Saya pindahkan dulu. Untuk lampu indikatornya kita patokan saja, kalau dia masih berkedip berarti masih ada permasalahan ya. Tapi mudah-mudahan saja sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita coba langsung nyalakan. Oke, perhatikan lampu indikator ya. Apakah masih berkedip? Saya matikan lampu di ini ya teman-teman, supaya lebih jelas ya. Nah, kelihatan sudah tidak berkedip teman-teman ya. Oke, langsung kita ukur tegangan dulu ya, untuk lebih meyakinkan lagi. Ini TV-nya sudah start kayaknya teman-teman, sudah tidak berkedip ya. Coba kita ukur tegangan plusnya berapa. 113 normal. Untuk plus vertikal kita ukur 16. Untuk minnya kita ukur min 15 normal. Tegangan 5 volt, dimanakah dia berada, ini ya 4,9 normal. 37 normal di sini teman-teman. Di sini 4,9 normal. 8 voltnya di full normal ya. Oke, kelihatan sudah tidak berkedip ya lampu indikatornya. Apakah ada penampakan? Coba kita lihat. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu dia gambarnya sudah normal ya. Oke, tuh lihat. Nah sisa saya setelin aja untuk playback ya, untuk fokusnya. Ini kurang fokus gambarnya, tapi sudah normal seperti itu teman-teman ya. Ya, gambarnya mungkin agak kebesaran ke samping karena ini defleksi yang saya gunakan adalah tabung yang saya gunakan ini tabung IW ya, bukan tabung biasa. Tapi so nanti kita akan tes dengan menggunakan tabung yang tidak menggunakan defleksi IW seperti ini.
Ini kan tidak ada IB-nya teman-teman ya, mestinya ya. Oke, cukup ya, demikian dari saya channel Lebih Servis. Kalaupun teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman minat, silakan teman-teman klik link di kolom di deskripsi tutorial ini ya. Insya Allah pembeliannya ada di situ teman-teman ya. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.